intinya apapun kajiannya itu nanti itu bakal bisa kita bagi ya. Ada metafisika, ada fisika. Kita pembagiannya menurut pemahaman filosofi aja ya. Kalau metafisika, metafisika berarti yang tidak terlihat secara fisik atau disebutnya mistis, kita sebutnya kan gaib, hal yang tidak terlihat secara indera. Berarti kajian-kajian metafisika ini kan hal yang termasuk apa ya, seperti teori ruh, tiupan, bahasa kan kita kan kalau bahas itu kan terlalu tinggi ya. Ini metafisika ini dibatasi pembahasannya, dan jarang juga dibahas tentang masalah gaib-gaib. Cukup hanya kita meyakini dan mengimani udah cukup. Tapi pembahasan tentang kebalikannya itu fisika, yang berbentuk fisik, yang itu kan nanti ada objek studi khusus ini fisika. Tapi sebenarnya kalau secara filosofis itu apapun yang berkaitan dengan yang terlihat secara fisika indrawi itu termasuk fisika, ilmu fisika, termasuk nafs, jiwa. Nah, yang sedang dikaji Imaduddin ini adalah fisik. Contoh ya, itu keberadaan seseorang di tahun sekian, ada tidak yang bernama Ubaidillah bin Ahmad, nafs. Berarti karena kita nggak bisa memastikan ada tidak adanya, berarti membutuhkan ilmu bantu. Ilmu bantu itu disebutnya ilmu catatan, yang disebutnya nasab. Ada juga ilmu analisis historis, itu sejarah. Jadi ilmu itu untuk membantu penelahan biar jadi mantik atau disebutnya logis, bukan makul, akal-akalan. Nah, yang terjadi pada Imaduddin itu makul, akal-akalan, mengakal-akali. Kenapa? Karena yang sudah mantik, yang sudah logis, yaitu dengan konsep ilmu sejarah, ilmu nasab, bahwasanya kalau tidak ada catatannya, maka secara mantik, secara logis itu bisa dicari daripada suhrah istifadah ulama pada zaman itu, bahwasanya siapa bahwasanya Ba'alawi itu sudah dikenali sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang otaknya jernih dan logis dan mantiknya bagus, itu sudah bisa mengiyakan, udah cukup, udah ada mantik, udah logis, ya. Tapi ini ada orang Imaduddin ini makul, mengakal-akali supaya biar terputus. Ini tidak ada kitab sejaman, dia memaksakan kaidah sejarah yang harus ada kitab sejaman di masalah-masalah hal seperti ini. Relatif. Secara filosofi itu segala apapun itu nisbi itu relatif. Jadi kamu jangan mengharapkan ada catatan. Seorang yang di zaman itu ada catatan. Karena itu ketidakpastian catatan itu. Enggak semua orang nyatet. Ya. Oh enggak, itu tradisinya pada situ nyatet. Ya nggak semua orang nyatet. Ya tradisi nyatet, nggak semua orang nyatet. Paham nggak maksudnya logika? Jadi hal-hal seperti ini kan nanti dijelaskan dalam ilmu nasab. Ya. Jadi seperti ini kan gampang sekali menyelesaikannya. Karena nanti berlarut-larut, jadi tidak berguna ilmu kita dan waktu kita membahas yang sebenarnya sudah mantik, sudah logis. Ya. Nggak apa-apa, kok nggak ada kitab sejamannya, nggak ada tertulis di kitab yang tua, tapi ini secara suhrah istifadah sudah dikenali terus-terusan generasi setelahnya. Bahwasanya namanya Ba'alawi itu termasuk dikenali sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Jadi mau apa lagi nih? Nah, saya nggak akan ngebahas guru gembul itu beda. Aduh, saya bukan, karena dia tuh nggak mungkin nggak belajar ulumul fikih ya. Ulumul fikih, ulumul Quran, usul fikih, ulumul hadis, mungkin bukan pondok. Jadi jangan kamu kaji secara pondok, nggak akan ngerti dia. Ya, nanti kita downgrade ya. Kalau mau ngelawan guru gembul ya pakai filosofis, karena dia pakai kajian filsafat ilmu ya, sosiologis, antropologis, ya, sejarah kadang dia pakai. Jadi yang saya pengen terus reaksi ya Imaduddin ini katanya kiai ya, yang memakai berbagai pendekatan untuk menyimpulkan bahwasanya Ubaidillah atau Ba'alawi itu terputus, batil, mengkote ya. Seandainya ulama dunia mensahihkan Ba'alawi, saya tetap membatalkan Ba'alawi. Kan ini kan sebenarnya secara istilah makul, akal-akalan dia saja. Ulama banyak mengiyakan kok. Kok keakal-akalan dia dengan penelitian yang disebut artikel sampah ya, yang disebut tesis, artikel sampah disebut tesis ya. Kalau mau penelitian tuh saya minta nantinya latar belakang penelitian, tinjauan historis ya. Betul nggak? Minta rumusan masalahnya yang jelas. Terus itu ada analisis dulu dong, abstraknya, pendahuluannya. Terus katanya kalau tesis harus ada promotor tesisnya. Siapa profesor atau jangan profesor deh. Kajian ini siapa saja yang mengkajinya? Siapa aja promotor profesornya atau doktornya di Universitas Aba ini dikaji akhirnya menjadi sebuah tesis. Ini artikel sampah digede-gedekan ya, karena objek materinya menguntungkan beberapa pihak apa? Menafikan hegemoni Ba'alawi. Karena Ba'alawi atau Habaib itu termasuk yang berpengaruh terhadap suara pemilu, yang berpengaruh terhadap suara masyarakat muslim kebanyakan.
Ya, karena betul ada hal yang istimewa karena membawa nasab Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak semua, kalau mau kritik, analisis, ya kritik beberapa sebagian oknum Ba'alawi yang menyalahgunakan hal. Itu saja dikritik, jangan generalisasi Ba'alawi semuanya goblok, Ba'alawi semuanya seperti itu. Lantas nanti dipakai hukum yang sama, nanti bikin Trans TV bikin gitu kan. Ada suatu oknum kiai dibikin generalisasi, akhirnya yang didokumentasikan malah pondok pesantren Lirboyo ya. Berarti kalau logika seperti ini nanti gampang orang-orang awam itu bikin suatu akal-akalan makul, bikin wah ternyata dan lain-lain. Jadi dosa jariahnya siapa? Dosa jariahnya Imaduddin dan Abbas Buntet. Nah, kenapa? Karena saya bilang dua orang itu sebenarnya kalau ketemu aja nggak ngerti sotanya, saya analisis historisnya nggak ngerti. Mereka bilang Nusantara. Agus Sunyoto sudah bilang ya, sebenarnya kalau mau bela Nusantara atau mau membangkitkan kembali gairah Nusantara, jangan gembar-gembor kita Nusantara, tidak. Kesuksesan para wali atau wali songo sampai menyebarkan Islam itu sampai pengembangannya bagus karena strateginya cara akulturasi budaya. Apa akulturasi budaya itu? Bayangkan, Anda tahu istilah-istilah seperti Bima, itu bahasa Arab. Bima dengan apa? Itu kan bahasa Arab karena strategi dakwahnya para wali itu dengan cara budaya. Orang-orang Jawa, orang-orang pesisir, orang-orang Sunda dan lain-lain yang sedang targetkan dakwah para wali di Jawa Barat itu Sunan Gunung Jati dan lain-lain, mereka tuh dulunya beragamanya Hindu, Buddha. Mohon maaf, Hindu itu kan secara mohon maaf nih, suka apa nggak pakai alas kaki. Dia kalau mau masuk, contoh ada pentas wayang, jadi para wali bikin pentas wayang, siapa yang mau masuk tiketnya nanti harus cuci kaki dulu, maka disediakan di luar masjid ya suka ada ya, di luar tempat pentasnya ada air untuk mencuci kakinya agar bersih dulu. Setelah itu syaratnya baca sekaten. Apa sekaten? Sahadaten. Ternyata sekaten itu berarti sahadaten, karena orang Jawa nggak bisa baca sahadaten, berarti sekaten itu menurut penelitian Agus Sunyoto. Maka baca Imad tuh, baca nggak si Imaduddin tuh. Nah setelah itu nanti ada istilah-istilah seperti ada namanya, ada tokoh-tokohnya bernama Bima kan, Bima dengan apa? Ada Arjuna, ada Roja, Petruk, Fayatruk. Kan orang Jawa susah, orang-orang Sunda jadi di Bima jadi Petruk, terus jadi Arjuna. Jadi Imaduddin sama Abbas Buntet kurang analisis ya, sok tahu ya, belum kiai. Ini saya bilang belum kiai, belum ngerti dia ya. Kalau orang kiai itu udah manteknya udah bagus, sudah bisa langsung mengerti sesuatu yang logis itu. Tapi karena hubunjah, cinta kedudukan, wah Ba'alawi merugikan, bla bla bla, mau nyerang Nusantara, bodoh nih orang ya. Nanti kita kajian analisis tentang di zaman kolonial ya, masa kolonial, dan ada yang banyak yang salah paham tentang Said Usman bin Yahya dengan konsep pada masa kolonial nanti, tapi nanti kita bahas dulu ini. Jadi para wali songo itu menurut Agus Sunyoto, jadi akhirnya setelah beres nonton wayang, orang-orang yang nanti udah baca syahadat, udah nonton wayang yang tentang isi tentang islamisasi lah gitu, langsung dia nanti dibikin satu simbolisasi gapura itu seperti bahasa Arab juga gofuro, nanti diampuni. Berarti sangat indahnya para wali dengan cara strategi budayanya. Itulah Islam Nusantara. Tahu nggak? Analisis ini sudah mulai beres konsepnya, dimatangkan oleh siapa? Tahu nggak? Oleh Sayyidah Habib Lutfi bin Yahya. Itu sudah mau beres, kalau bahasa S3 itu disertasi sudah mau rampung. Cuma digagalkan sama si jongos Imaduddin sama Abbas Buntet ini. Bukan Nusantara PWI. Apa ini faedahnya? Nggak ngerti ini saya bilang. Habib Lutfi dari dulu Anda tahu Habib Lutfi dari dulu bertentangan dengan Habib Rizik, dengan pemikiran Habib Riziknya. Tapi Habib Lutfi tetap memberikan konsep-konsep gagasan-gagasan Nusantara. Ya, caranya apa? Masuk ke ihwal masyarakat umum dengan hal-hal yang mudah dimengerti seperti para wali zaman dulu. Sebenarnya kalau kita bisa membaca Jayan dan lain-lain, sebenarnya kan hal-hal ini sesuai dengan kembali kepada konsep Islamisasi Nusantara. Anda tahu Islamisasi Nusantara menurut Dr. Mardani, seorang dosen sejarah peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, beliau menyebutkan 3. Yang pertama itu masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3 tahap. Yang pertama pengenalan, pengembangan, dan penyuburan. Pengenalan itu abad-abad awal, masa-masa Hijriah awal 750 Masehi sekitarnya, yaitu orang-orang Arab sudah mulai banyak berdagang di pesisir utara pulau Sumatera, Jawa. Tapi masa pengenalan, belum masuk perkembangan. Orang-orang tahu itu dari Arab, dari Timur Tengah, tapi belum masuk ajaran Islam. Dikembangkan pada masa abad sekitar 15 oleh para wali, dan disitulah suburnya Islam dan dikembangkannya Islam sebagai konsep. Akhirnya menguasai, akhirnya Demak mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekitar Jawa Tengah, kerajaan Cirebon, Banten mengalahkan kerajaan-kerajaan di Jawa Barat ya, yang Hindu Buddha. Konsepnya setelah itu masa abad 19 ini 18 ke sini, kita kan tahu faktanya, nggak usah menafikan fakta. Abad penyuburan itu sudah konsep modern Islam. Konsep maksudnya gini, Islam itu sudah banyak dibukukan secara madhab kita Syafi'i, banyak tersebar kitab-kitab Safina,
kitab-kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin, kitab-kitab semodel-modelnya apa Aqidatul Awam, kitab-kitab Tijan Darori, Kifayatul Awam. Ternyata itu dikembangkannya oleh ulama dari Hadramaut. Maka penyuburannya abad 19 itu Hadrami itu menurut Dr. Mardani. Maka jangan dinafikan. Masa awal, masa Hijaz awal itu Makkah masih belum berkembang, tapi pada masa Wali Songo berkembang. Masa akhirnya disuburkan. Makanya secara konsensus nanti banyak ada sanad-sanad ilmu ke Hadramaut, ke Syria, ke Al-Azhar, karena Islamnya sudah Islam Syafi'i, sudah dikembangkan, dibukukan. Tasi Imad ini dia itu mengikuti daripada konsep-konsep penelahan metodologi analisis daripada abad-abad penyuburan, karena dapat nanti kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi juga mengomentari beberapa kitab-kitabnya Imam Al-Haddad. Contoh, ada juga mengomentari kitab-kitab jadi Bahjatul Wasail, ya. Bahjatul Wasail mengomentari kitab-kitab apa? Kitab-kitab ulama-ulama dari Hadramaut. Karena ketololan Imaduddin, nggak ngerti. Maka saya bilang, orang ngikuti Imaduddin goblok, tolol. Nggak bisa lagi saya bilang, nggak ada. Orang model gini nggak boleh dibiarkan. Karena apa? Satu, dia tuh bawa pesantren, bawa NU, bawa kekiaian, bawa Nusantara, tapi mencoreng nama Nusantara. Saya bilang, kalau masih diam saja, ya. Ini saya kajian yang bilangnya, beberapa orang yang bilangnya kajian-kajian historis, analisis, filsafat. Tapi kita juga ada sense of beauty-nya terhadap Islam. Ketakutan Islam itu dihancurkan oleh gerombolan-gerombolan yang tidak bertanggung jawab. Konsep studi Islam juga di universitas itu tidak kaku kok. Kita menerima berbagai macam pemikiran relatif, mazhab, perbandingan mazhab, ya. Ada analisis kritis historis terhadap ajaran A, B, C, D, ya. Tapi kalau lihat kelakuan Imaduddin Abbas Buntet ini tidak bisa dimaafkan. Katanya dia mau berdebat 3 hari 3 malam. Dipanggil Banten gak hadir, dipanggil Robito gak hadir, alasannya ada ulama khos yang melarang. Kan gobloknya ketahuan, ya benar nggak? Katanya dia kajian analisis secara ilmiah. Kok percaya terhadap intuisi, ya intuitifnya orang-orang, contohnya Kiai Khos ini. Kok jadi tasawuf? Saya kemarin udah bahas juga, saya tuh aduh ini orang. Tapi ya saya bilang, ingat ya, saya marahnya bukan marah tidak berdasar, ya. Karena saking dia itu sekira itu saya sudah beres, ternyata bikin podcast lagi Haji Roma Irama dengan Abbas Buntet baru 2 hari kemarin, ya Allah, nggak kapok-kapok nih orang, ya. Ada Habib Umar bin Hafid ceritanya, ya. Tetap wah Mas Umar bin Hafid, kata Imaduddin, Mas Umar, ya nggak apa-apa. Kalau kamu nggak suka nggak apa-apa, atau kamu nggak mengakui kulturan nggak apa-apa. Yang penting jangan bikin suatu problem sosial lagi, gitu. Ini bagus loh. Bahkan khalayak artis, orang-orang besar, pejabat, pemerintah, presiden, perdana menteri Malaysia udah senang dengan ulama, sosok-sosok ulama itu udah bagus. Ada suatu, kalau bahasnya tuh, kalau dalam itu tuh ada kajian daripada insider mengkaji Islam oleh orang-orang Islam. Kajian Islam insider ini orang-orang yang mengkaji Islam daripada perspektif Islam, seperti perspektifnya Azumati Ajra, ya. Perspektifnya juga contohnya pekaji Islam sekarang Nur Khalis Majid dan lain-lain, ya. Ada outsider Islam dikaji oleh orang luar, orang bukan Islam. Ini bisa jadi nanti antitesa daripada para orientalis, ya. Nah sekarang yang maju itu insider, banyak kiai-kiai yang bikin buku mengkaji Islam, setia, perhatian terhadap Islamnya. Gak apa-apa, ini kan kita kan, saya dosen-dosen sejarah Islam, dosen-dosen kajian Islam. Jadi pendekatan saya tentang ilmu analisis dan Islam, ya. Kalau Imaduddin saya nggak tahu, bingung saya. Mudah-mudahan bisa